Halo semua, ketemu lagi di kelas analisis sosial. Untuk kali ini saya akan bicara tentang pengertian analisis sosial itu apa, supaya setelah ini pertemuan selanjutnya dan juga kegiatan selanjutnya dari kalian bisa cukup teratur dan juga sesuai dengan tujuan, ya. Jadi yang kita awali untuk materi hari ini adalah pengertian analisis sosial. Yaitu yang saya pakai ini adalah sekelompok orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama dari Paul Ernst tahun 99. Jadi kita harus melihat komunitas yang intinya kumpulan dari beberapa orang. Jadi ada individu-individu, lalu mereka berkumpul, kemudian mereka melakukan kegiatan bersama. Ya, jadi ada satu kegiatan bersama yang mereka lakukan. Walaupun secara individu mereka berbeda, misalnya secara gender, secara usia, tapi ketika ada kegiatan bersama yang dilakukan, itu yang kita ambil. Kemudian analisis sosial itu apa? Jadi di sini ada keterangannya, saya besarkan ya. Yaitu adalah sebuah upaya untuk menempatkan suatu masalah tertentu yang kemarin sudah sempat saya singgung, yaitu kita mencari masalah, istilahnya bukan kita yang membuat masalah, tapi ada masalah apa kita gali dalam konteks realitas sosial yang lebih luas. Jadi ada konteks waktu, yaitu sejarah, konteks struktur, ada ekonomi, politik, sosial, budaya, kemudian konteks nilai dari komunitas itu, serta konteks spasial. Jadi untuk spasial ini bisa dalam bentuk lokal, global, tergantung area dari komunitas tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi dari analisis sosial ini. Yang pertama adalah menangkap persoalan kunci dalam suatu masyarakat. Jadi kalian akan menggali persoalan atau masalah, mungkin ada banyak, tapi ada satu kunci yang sebenarnya ternyata itu adalah sumbernya, atau ada yang masalah yang sangat dominan dalam komunitas itu ya, kita pakai komunitas. Kemudian juga untuk melihat konfigurasi masyarakat kelompok mana yang diuntungkan oleh struktur. Nanti akan kita lihat bagaimana relasi komunitas itu dengan komunitas yang lain. Dan itu ada tidak yang diuntungkan atau dirugikan. Akan kita lihat di sana. Karena permasalahan paling menonjol itu ketika ada yang dirugikan. Ya. Kemudian kita juga akan melihat kaitannya berbagai sistem untuk menemukan mana yang dirugikan, mana yang diuntungkan. Kemudian yang keempat, dengan adanya komunitas yang diuntungkan atau yang dirugikan, kemudian juga ada permasalahan apa, kita lihat potensinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ada perkembangan atau sesuatu yang dikembangkan dari potensi mereka. Kita lihat potensinya apa. Mungkin mereka sendiri tidak bisa berkaca begitu lalu melihat potensi, kita yang membantu. Kemudian setelah itu ada tindakan strategis yang bisa mengubah masyarakat sehingga persoalan kunci itu bisa terselesaikan. Kemudian ciri-ciri dari kegiatan kita adalah yang jelas kita melibatkan sebesar-besarnya anggota komunitas untuk mendefinisikan masalah. Lalu kita posisinya adalah sebagai fasilitator. Jadi sempat saya sampaikan juga bahwa kalian memang terlibat, tapi terlibat untuk membantu mendefinisikan masalahnya. Mereka yang harus mendefinisikan, bukan kita. Masalahnya adalah itu, Pak. Masalahnya adalah ini, bukan kita yang mengatakan itu, tapi mereka kita bantu untuk melihat di mana masalahnya. Jadi ciri komunikasinya horizontal ya, bukan kita top down dari atas lalu menyuruh komunitas untuk setuju pada kita atau menurut pada kita, tapi secara horizontal kita sejajar dengan mereka. Kemudian, Ansos juga melibatkan keberpihakan peneliti terhadap permasalahannya. Jadi kalau kalian memilih satu komunitas, tapi kalian membenci komunitas itu atau tidak setuju dengan kegiatan mereka, lebih baik kalian tinggalkan komunitas itu, berganti dengan komunitas yang lain. Karena ketika Anda terlibat dan Anda tidak suka dengan kegiatan komunitas tersebut, itu akan menjadi masalah besar dalam proses untuk membantu mereka. Karena kita akan membantu mereka.
Kemudian yang ketiga, memasukkan sebanyak mungkin sudut pandang untuk memperkaya dan memperdalam analisis. Jadi kita tidak akan melihat hanya pakai satu kacamata, tapi kacamata berbagai hal dari atas, bawah, kiri, kanan. Karena mungkin angle yang berbeda atau persepsi atau perspektif yang berbeda akan memperdalam analisis dan kita bisa menemukan angle yang lain. Kemudian dilakukan dengan intensitas tinggi. Kita hanya punya waktu 1 semester, kemudian 7 pertemuan, itu dianggap sebagai 7 minggu untuk melihat setiap minggu ada penggalian dan proses untuk intensitas mengenal dari komunitas tersebut. Kemudian kita juga jeli terhadap perilaku para aktor yang terlibat. Nah, ada siapa saja yang ada di situ? Siapakah aktornya? Dia berperan sebagai apa? A, B, C di situ ternyata orang penting atau tidak penting. Jadi kita mencoba jeli untuk melihat di sana. Kemudian menemukan akar persoalan atau tadi kunci ya, persoalan kunci yang menjadi sebab yang akhirnya membuat persoalan berlanjut. Jadi seperti akarnya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan itu dari awal, kemudian nanti akan bertemu dengan setelah itu ada akibat seperti apa? Ternyata itu penyebabnya. Kemudian syarat-syarat penting sebelum melakukan ini adalah yang pertama, kalian harus paham ansos itu apa agar tidak terjebak dalam scientism atau common sense dangkal. Jadi seperti ada stereotype, seperti ada prejudice, itu mereka pasti begini, komunitas gamers itu pasti begini, komunitas mama-mama itu pasti begini. Jadi tidak melihat dengan kacamata orang lain, tapi kita punya kacamata sendiri dan kita membersihkan pandangan kita sebagai kertas putih yang diisi pertama kali ketika bertemu dengan mereka langsung. Kemudian cermat juga dalam memilih paradigma yang tepat untuk mendefinisikan masalah. Jadi ketika Anda sudah mengumpulkan berbagai masalah, lalu habis itu ada paradigma apa yang dilihat. Misalnya paradigma untuk melihat fungsionalisme, misalnya tentang struktur sosial, atau paradigma masalah bahwa ini adalah paradigma kritis, ya, atau memang secara pengalaman atau empiris itu juga bisa melihat masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah menguasai alat analisis atau media yang akan digunakan pada saat pengumpulan data. Ya, kalian pasti sudah paham memakai smartphone, tapi belum pernah merekam misalnya, atau belum pernah memakai telepon yang langsung direkam. Misalnya kalian menelpon seseorang lewat WA tapi harus direkam misalnya, atau memakai alat lain. Kemudian pada saat analisis jangan mengabaikan analisis aktor dan analisis faktor sebagai kerangka berpikir. Ini maksudnya apa? Yaitu semua informasi dari siapapun diterima. Kemudian kalian dalam kelompok akan menganalisis ini sebagai cara untuk melihat pemetaan permasalahan. Ada kepentingan apa? Kenapa dia bilang ini? Kenapa dia bilang begitu? Kemudian yang keempat, kuasai teknik-teknik memfasilitasi, yaitu misalnya kalian ingin mengadakan wawancara atau kalian ingin mengadakan focus group discussion FGD ya, untuk mempertemukan mereka dalam Zoom, lalu diskusi, lalu pemrosesan data ini seperti apa, cara merekamnya bagaimana, transkrip misalnya seperti itu, caranya bagaimana itu harus dikuasai. Kemudian jangan lupa mempertajam kepekaan kalian terhadap simbol-simbol lokal. Kenapa logonya pakai itu? Kenapa mereka pakai seragam seperti itu? Kenapa mereka memakai warna itu? Kemudian ada momen-momen apa yang mereka lakukan atau misalnya ketika mereka bertemu mereka pakai salam apa? Ada satu ciri khas apa yang unik, momen khusus itu tidak boleh luput dari pengamatan kalian karena itu bisa menjadi salah satu cara untuk melihat kunci permasalahan dalam komunitas tersebut. Nah, untuk saat ini itu dulu ya. Selamat berinteraksi dalam kegiatan analisis sosial ini. Salam sehat.